Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Perkenalkan, nama saya Yanti Agustina. Perkenalkan, nama saya Hamsa. Saya di sini ingin mempresentasikan artikel peranan protista tumbuhan dalam kehidupan yang dibimbing oleh Ibu Ainur Rafika. Protista mirip tumbuhan, juga dikenal dengan ganggang ataupun alga. Alga memiliki bentuk tubuh seperti tarus, memiliki jaringan yang tidak bisa dibedakan, sehingga dimasukkan dalam golongan Pterophyta. Protista mirip tumbuhan memiliki ciri yang unik, yaitu antara akar, batang, dan daun tidak bisa dibedakan. Peranan ganggang bagi manusia sangat banyak. Berikut admin serta beberapa manfaat ganggang. 1. Anabaina. Kisah dari dia berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ganggang ini dapat bersimbiosis dengan tumbuhan pakis, dapat mengikat nitrogen dari udara kemudian menyerapkan ke dalam tanah. Yang kedua, Anabaina. Azolae berfungsi untuk menyuburkan tanah. Sama halnya dengan jenis sebelumnya. Namun, tumbuhan alga jenis ini bersimbiosis dengan tumbuhan paku air. 3. Anosleg. Komuni berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ganggang ini awalnya termasuk ke dalam ganggang hijau. Namun, kini ganggang nosteg tergolong ganggang biru. Nosteg ini dapat menarik nitrogen dengan udara, kemudian menyebarkan di tanah untuk menyuburkannya. 4. Euheuma spinosum berfungsi sebagai pembuat agar-agar di industri makanan. 5. Chlorella telah digunakan sebagai suplemen karbohidrat atau bahan lain pengganti makanan pokok. Struktur dari tubuh alga yaitu alga memiliki struktur tubuh yang bervariasi. Secara umum, alga dapat tergolong uniseluler maupun multiseluler. Alga yang tergolong uniseluler dapat berbentuk benang ataupun pita. Protista mirip tumbuhan uniseluler dapat disebut juga dengan fitoplankton. Sedangkan alga multiseluler dapat berbentuk lembaran-lembaran yang terhubung. Jenis-jenis ganggang pada artikel ini akan admin kelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu ganggang hijau, ganggang keemasan, ganggang coklat, serta ganggang merah. Berikut ciri umum dan contoh protista mirip tumbuhan sesuai golongannya. Klasifikasi alga yang pertama yaitu ganggang hijau. Ganggang hijau adalah jenis protista mirip tumbuhan yang memiliki klorofil A, klorofil B, atau pigmen hijau. Ganggang hijau atau yang dikenal dengan Chlorophyta ini bisa hidup di tempat lembab seperti air laut maupun air tawar. Ganggang hijau biasa hidup secara berkoloni, namun ada pula yang hidup secara mandiri atau uniseluler soliter. Struktur ganggang hijau dapat berbentuk bulat, filamen, ataupun lembaran. Chlorophyta memiliki kloroplas yang unik. Di dalamnya ada DNA, kromosom, serta prenoid. Prenoid merupakan tempat alga menyimpan hasil fotosintesis yang telah diolah menjadi bentuk amilum ataupun lemak. Reproduksi ganggang hijau dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Pada perkembangbiakan ganggang hijau secara vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi, sedangkan perkembangbiakan alga hijau secara generatif dilakukan dengan cara pembentukan zoospora menggunakan 2 gamet berbeda. Contoh protista mirip tumbuhan yaitu jenis ganggang hijau yang banyak dikenal ialah Chlorococcus chlorella serta Spirogyra. Contoh protista mirip tumbuhan yang tergolong alga hijau lainnya yaitu ulva. Ganggang keemasan. Chlorophyta adalah jenis protista mirip tumbuhan yang memiliki pigmen klorofil A, klorofil C, karoten, dan eksentofil. Chlorophyta dikenal juga dengan istilah
alga ini disebabkan oleh pigmen fukosentin sehingga alga ini bernama dengan ganggang kemasan. Struktur ganggang kemasan memiliki banyak bentuk seperti bentuk pita adalah ganggang yang memiliki pigmen klorofil, karotin serta diadenosin. Ganggang coklat biasa hidup di laut dingin. Ganggang coklat Phaeophyta serta ciri-ciri protista umum, struktur tubuh dan cara berkembang biak. Struktur ganggang coklat seperti memiliki ukuran talus yang berkecil hingga besar. Untuk filamen pada Phaeophyta ada yang tegak, bercabang maupun tidak bercabang, serta memiliki kloroplast tunggal yang berbentuk cakram maupun benang. Reproduksi ganggang coklat dapat dilakukan di telapak tangan, batang, atau bentuk campuran. Jenis Cerosophyta memiliki organ laminarin. Kegunaan laminarin adalah untuk menyimpan makanan alga yang berbentuk polisakarida. Sebagian besar alga kemasan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Namun ada pula ganggang kemasan yang tidak memiliki dinding sel dan merayap layaknya amoeba. Ganggang coklat Phaeophyta. Penyebab ganggang berwarna coklat ialah adanya pigmen fukosentin yang dapat mewarnai alga tersebut menjadi kecoklatan. Dengan cara aseksual maupun seksual perkembangan biakan ganggang coklat secara aseksual dilakukan dengan cara fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara ganggang coklat berkembang biak dengan membentuk zoospora, yaitu memiliki alat gerak flagella. Sedangkan perkembangan biakan ganggang coklat secara seksual dilakukan dengan ogami ataupun isogami. Contoh ganggang merah Rhodophyta adalah jenis alga yang paling sering kita jumpai, bahkan mungkin sering kita makan. Rhodophyta sering disebut dengan ganggang merah atau bahasa kitanya bernama rumput laut. Sesuai namanya, ganggang merah memiliki warna merah hingga keunguan. Warna ini dihasilkan oleh pigmen fokoentrin. Selain fokoentrin, ganggang merah memiliki pigmen lainnya seperti fibrobilin, fotosintetik, klorofil A, klorofil B, serta karotenoloid. Ciri umum protista mirip tumbuhan. Jenis Rhodophyta ialah mempunyai warna merah dan hidup di air laut. Struktur ganggang merah terdiri dari banyak sel yang membentuk sebuah lembaran. Pada Rhodophyta dapat ditemukan senyawa kalsium karbonat CaC03 pada dinding selnya. Selain dijumpai flagella serta crinoid yang berada di dalam kloroplas dapat menyimpan hasil karbohidrat yang telah dibuat oleh alga merah ini. Reproduksi ganggang merah menggunakan aseksual dan seksual. Ganggang merah berkembang biak secara aseksual dengan menggabungkan gametania jantung dengan gametania betina. Apakah ada yang mau bertanya? Nama saya Subhana. Saya ingin bertanya, apakah alga merah itu menghasilkan sel yang motil atau tidak? Jadi, pertanyaannya, alga merah menghasilkan sel motil atau tidak? Yaitu, alga merah tidak menghasilkan sel motil.
Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, terima kasih atas perhatiannya.